Bagian 1, anak ajaib dari Gunung Seribu Kenanga. Pagi itu begitu bening di lereng Gunung Seribu Kenanga. Mentari muda menumpahkan sinar keemasannya, menyingkap kabut dan embun yang menggantung di pucuk-pucuk ilalang. Setiap tetes embun berkilau seperti permata, menghiasi bunga kenanga, melati, dan cempaka yang baru saja merekah. Hutan itu laksana surga yang hidup, seakan baru saja diciptakan kembali oleh tangan Sang Hyang Widi. Suara ayam hutan memecah keheningan, disusul kicauan burung-burung kecil yang bertingkah riang menyambut hari. Angin pagi berhembus membawa aroma tanah basah dan wangi dedaunan muda. Di atas batu datar, di tengah hutan yang lebat, berdirilah seorang bocah kecil berusia 7 tahun. Kulitnya bersih, rambutnya hitam legam, matanya tajam, namun lembut, seperti air telaga. Anak itu bernama Jaka Wulung, namun orang-orang dusun di kaki gunung lebih mengenalnya dengan sebutan anak sakti 1000 kenanga. Sejak fajar pertama hingga matahari meninggi, Jaka selalu berdiri tegak menghadap timur, menyambut cahaya matahari dalam diam. Setelah itu, ia duduk bersila di atas batu besar, menutup mata, bernapas perlahan, seolah menyatu dengan cahaya sang surya. Setiap pagi, tubuhnya bermandikan peluh seolah sedang menimba tenaga dari alam. Di malam bulan purnama, ia pun bertelanjang dada di batu itu, menyerap cahaya rembulan hingga tubuhnya berkilau lembut. Tanpa disadarinya, hawa murni dari matahari dan bulan menyatu dalam dirinya, membentuk tenaga dalam alami yang kelak dikenal sebagai Aji Surya Ningrat. Penduduk sekitar gunung percaya, bocah itu bukan manusia biasa. Mereka sering datang meminta daun atau akar obat darinya. Jaka Wulung mampu mengenali khasiat setiap tumbuhan hanya dengan mencium aromanya. Ia memberi obat kepada siapapun tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan. Karena itu, orang-orang dusun menyanjungnya seperti anak titisan dewa. Namun, di balik keajaiban itu tersimpan kisah pilu. 2 tahun sebelumnya, ketika masih berusia 5 tahun, Jaka Wulung mengalami peristiwa kelam yang memisahkannya dari orang tuanya di kota Giri Lenggang. Trauma yang mendalam membuatnya kehilangan suara dan melarikan diri hingga tiba di hutan 1000 kenanga. Di sanalah ia tinggal seorang diri, menemukan kedamaian di tengah alam yang sunyi. Dengan naluri alami dan warisan ilmu dari ayahnya yang seorang tabib, Jaka belajar mengenali daun, akar, dan bunga yang memiliki daya penyembuh. Ia menanam dan merawat tumbuhan obat di sekitar gua tempat tinggalnya. Hari-harinya diisi dengan berendam cahaya matahari, meracik ramuan, dan menolong siapapun yang datang memohon pertolongan. Tanpa ia sadari, tubuh mungilnya semakin kuat, pernafasannya panjang dan teratur, dan mata batinnya mulai terbuka. Setiap hembusan angin, setiap getar daun, terasa berbicara kepadanya. Jaka Wulung telah menjadi satu dengan alam. Maka sejak itu, masyarakat di lereng Gunung Seribu Kenanga menyebutnya bocah sakti dari Gunung Kenanga, penolong tanpa nama yang dipercaya sebagai titisan para pertapa purba.